Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Lusiawati, mahasiswa Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Setelah saya membaca buku Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri, Modal Mewujudkan Indonesia Menjadi Bangsa Pemenang, karya Jenderal TNI Gatot Nurmantio, ada beberapa catatan yang relevan dengan kondisi saat ini. Pernahkah kita berpikir bahwa perang di zaman sekarang tidak selalu menggunakan senjata? Bisa jadi perang itu sedang berlangsung di layar ponsel yang setiap hari kita pegang. Lewat media sosial, berita palsu, propaganda, hingga polarisasi yang membuat masyarakat saling curiga. Inilah yang dikenal sebagai proxy war atau perang asimetris. Perang yang tidak menyerang wilayah terlebih dahulu, tetapi menyerang cara berpikir masyarakat. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam tentu memiliki kekuatan besar. Kita memiliki ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama. Namun, di sisi lain keberagaman ini juga bisa menjadi celah munculnya konflik jika tidak dikelola melalui komunikasi yang baik. Konflik sendiri tidak hanya dipicu oleh perbedaan pendapat, banyak faktor lain yang melatar belakanginya. Pertama adalah perebutan sumber daya. Dalam teori konflik Karl Marx menjelaskan bahwa perebutan kekuasaan dan sumber daya sering menjadi akar konflik. Kita bisa melihat contohnya pada berbagai konflik internasional yang dipicu oleh energi, pangan, maupun kepentingan geopolitik. Faktor kedua adalah kelangkaan sumber daya. Thomas Malthus pernah mengingatkan bahwa pertumbuhan bisa lebih cepat dibanding pertumbuhan pangan. Ketika kebutuhan meningkat tetapi sumber daya terbatas, potensi konflik sosial pun ikut meningkat. Selain itu ada faktor ideologi dan radikalisme. Di era digital, penyebaran ideologi tidak lagi membutuhkan pertemuan fisik. Cukup melalui media sosial, informasi dapat menyebar sangat cepat. Disinilah teori agenda setting menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan membentuk perhatian dan persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Lalu ada juga ancaman dari dalam, yaitu disintegrasi sosial. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kerajaan besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena konflik internal dan lemahnya persatuan. Nah, jika kita berbicara tentang proxy war, sebenarnya yang diserang bukan hanya negara, tetapi juga psikologi masyarakat. Hoax, ujaran kebencian, propaganda, dan informasi yang terus diulang dapat memengaruhi emosi publik. Orang menjadi lebih mudah marah, takut, bahkan kehilangan kepercayaan kepada sesama. Dari sudut pandang psikologi komunikasi, manusia memang lebih mudah mempercayai informasi yang menyentuh emosi dibandingkan fakta yang objektif. Akibatnya, masyarakat bisa terpecah hanya karena perbedaan politik, agama, atau identitas kelompok. Lalu apa yang bisa dilakukan? Disinilah komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Solusi pertama adalah memperkuat literasi digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan memilah informasi, mengenali hoax, memahami propaganda, dan berpikir kritis sebelum menyebarkan suatu informasi. Kedua, membangun komunikasi yang inklusif. Dialog antar kelompok, komunikasi lintas budaya, serta penghargaan terhadap perbedaan harus terus diperkuat agar keragaman menjadi kekuatan bukan sumber konflik. Ketiga, pemerintah juga perlu membangun komunikasi publik yang empatik, transparan, cepat, dan responsif. Ketika komunikasi resmi lemah, ruang tersebut seringkali diisi oleh disinformasi dan provokasi. Pada akhirnya, ketahanan sebuah bangsa hari ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kekuatan informasi, budaya, dan kualitas komunikasi masyarakatnya. Karena itu, perang modern bukan sekedar soal siapa yang memiliki senjata paling canggih, tetapi siapa yang mampu menjaga persatuan, berpikir kritis, dan tidak mudah terprovokasi. Sebab, benteng pertahanan terkuat sebuah bangsa sesungguhnya bukan hanya berada di perbatasan negara, melainkan berada di dalam pikiran dan karakter setiap warganya. Demikian catatan saya, semoga bermanfaat.